programnya itu pemikiran wisata. Itu kok yang pertama. Yang keduanya pengembangan wisata. Itu programnya seperti itu. Wah, udah mantap banget ya. Alhamdulillah teh, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari pengurus Karang Taruna Tegalwaru, khususnya saya Fitri sebagai moderator, akan berbincang-bincang bersama teman-teman dari Pokdarwis. Nah, di sini ada dua narasumber. Yang pertama ada Kak Ahmad Saroni dan Kak Ujang Sopyan. Nah, di sini untuk 30 menit ke depan kita akan membahas dan mengulik apa sih itu Pokdarwis itu, talksnya tuh apa sih gitu. Nah, di sini kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke intinya ya. Nah, untuk Kak Ahmad Sahroni, siap. Ya, di sini Kak Ahmad sebagai ketua ya. Betul. Nah, sebagai ketua. Nah, boleh kasih tahu dong buat teman-teman di sana apa sih tupoksinya, tugas fungsi dari Pokdarwis Desa Warga Setra ini? Ya, sebenarnya kalau untuk tugas dan fungsinya itu pertama fungsi dari Pokdarwis ini adalah sebagai penggerak dari wisata yang ada di wilayah masing-masing. Misalkan kalau di kita itu kan Desa Warga Setra kan. Jadi karena kita wilayahnya pegunungan, terus wilayahnya persawahan, secara otomatis potensi untuk pariwisatanya kan lebih besar. Makanya kita bentuk Pokdarwis ini sebagai salah satunya itu penggerak pariwisata lokal atau Sabta Pesona. Kalau dari kementerian itu kan logonya kan Sabta Pesona. Nah, yang kedua itu adalah sebagai mitra dari pemerintah. Ketika pemerintah menggalakkan pariwisata yang ada di desa atau misalkan di daerah masing-masing, kita itu sebagai mitra dari mereka. Kita mengelola, kita melaksanakan pariwisata, kita membentuk pariwisata yang ada di desa. Nah, itu adalah fungsi dari Pokdarwis itu sendiri. Nah, kalau misalkan untuk tugasnya itu satu, kita membentuk satu pariwisata yang terintegrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua itu kita tugasnya itu adalah untuk mensosialisasikan apa itu pariwisata, bentuk pariwisata seperti apa perbedaan pariwisata desa wisata dengan wisata desa dengan desa wisata, kan itu akan ada berbeda-beda kan. Nah, kita itu fungsinya mensosialisasikan terkait pariwisata. Jadi lebih ke teman-teman tuh biar tahu gitu ya bedanya desa wisata sama wisata desa itu beda. Ya betul, ada bedanya. Nah, makanya fungsi dari kita itu bukan hanya membentuk satu pariwisata, tetapi mensosialisasikan apa itu pariwisata, bentuknya seperti apa yang menjadi keunggulan di desa, kita bentuk satu pariwisata yang baik gitu kan, yang bagus, yang secara otomatis pengembangan dari pariwisatanya, sumber daya manusianya itu tercukupi semuanya. Nah, untuk mensosialisasikannya itu dengan cara seperti apa, Kak? Nah, kalau misalkan kemarin itu kita membentuknya itu satu dengan langsung ketemu dengan masyarakat. Kita sosialisasikan dengan masyarakat. Pokdarwis itu seperti ini. Kita menjalankan sosialisasi, kita membentuk pariwisata. Nah, itu yang tatap muka. Yang kedua itu kita kirim angket kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mau dihadapkan dengan pariwisata yang baru, apa respon mereka gitu kan. Nah, alhamdulillah respon itu ditangkap baik oleh masyarakat, karena memang tujuan kita adalah selain kita untuk kepentingan kelompok kita, kepentingan masyarakat juga kita dahulukan. Nah, dan pada akhirnya pariwisata yang dibentuk sama Pokdarwis ini di Desa Warga Setra itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan pemerintah desa, karena semuanya kita alokasikan. Ketika sudah terbentuk kita serahkan ke pemerintah desa untuk menjalankan. Itu sih yang menjadi dasar kita kenapa dibentuk Pokdarwis ini. Iya. Nah, kan otomatis pasti ada dong program kerja. Betul. Tuh. Nah, saya pengen tahu dong program kerjanya, kan ada jangka pendek, ada jangka panjang. Itu apa sih programnya, apa aja gitu? Oke ya. Sambil ngerokok boleh? Siap. Santai aja. Santai. Oke, Nya, mungkin saya dari
keanggotaan juga Iya. sama Kak Roni. Jadi untuk program kerja Iya, Pokdarwis program sekarang kerja. ya. Jadi kemarin itu saya udah apa namanya membentuk, bukan membentuk, saya membuat 3 program ya, yaitu yang pertama tuh program awal, yang kedua program menengah, dan ketiga program akhir. Nah, untuk program sekarang tuh saya tuh sama ketua agak susah karena Iya. sekarang kan ada lagi pandemi Pandemi, Covid ya, ya, jadi betul. agak susah juga gitu untuk apa sih yang bisa benar-benar harus dikerjakan gitu. Nah, iya. sekarang tuh saya kemarin udah musyawarah sama anggota yang lain untuk program awal tuh. Yang pertama tuh pembuatan podcast ya, podcast Pokdarwis. Iya. Kenapa saya bikin program apa namanya podcast? Yaitu pertama itu juga buat sosialisasi ke Iya, masyarakat salah satu gitu. cara itu Iya, ya. salah satu caranya. Terus yang kedua pembuatan video profil desa. Jadi ntar di pihak Pokdarwis itu membuat profil desa lewat ilustrasi video gitu. Oh, iya. Jadi biar orang-orang tuh bisa menangkapnya cepat gitu. Kalau video kan enak, Bisa dilihat di iya rumah, bisa dilihat. Terus masyarakat juga kan hampir semua kalangan masyarakat udah mempunyai smartphone ya. Iya, betul. Jadi lebih gampang lah untuk bisa Mengakses mengetahui semua desa apa kita tuh seperti apa gitu. Iya, Nah itu yang kedua. Yang ketiga mungkin sosialisasi lagi. Nah kemarin juga di bagian saya tuh Pokdarwis udah melakukan yang namanya kuesioner, penyebaran kuesioner tentang wisata, Iya. kesiapan apa enggak kesiapannya untuk masyarakat Itu gitu. gimana responnya tuh? Untuk responnya tuh kemarin alhamdulillah ya Pak, untuk masyarakat termasuk yang deket sini gitu dusun 2 itu responnya bagus karena dengan tujuan kita awalnya, karena kan saya membentuk wisata tuh bukan buat siapa-siapa tapi buat Iya. masyarakat gitu. Buat masyarakat di sini Iya juga gitu, ya, tentunya. kemanfaatannya Iya. gitu. Nah untuk itu program awal ya, karena kalau misalkan saya pikir sih kalau misalkan itu mah kan yang pertama tidak apa ya, tidak mengundang banyak orang. Jadi Betul. itu sama saya di inilah apa namanya di itu kan sama Covid sekarang gitu ya. Iya. Terus yang program yang kedua itu program menengah, si Pokdarwis udah menyiapkan apa ya konsep plan A yang di sini. Oh, yang tadi. Ya, yang plan A yang di sini. Terus dan mengembangkannya. Terus yang keduanya pembikinan konsep yang plan yang kedua yaitu plan B. Plan B-nya. Ya, bila mana ada sekarang kan masih dalam tahap perizinan ya untuk Iya. tahapannya. Masih Bila proses, mana ya. masih proses. Bila mana kalau misalkan di sini tidak bisa, nah terus saya pasti yang lain, yang cari tempat yang yang lain, lain gitu. Jadi dimasukkanlah itu programnya pengosepan plan B. Terus yang ketiga yang program awalnya itu untuk pemetaan konsep. Pemetaan potensi wilayah. Ya, yang disebut bila mana sesuai dengan tujuan awal kita untuk desa wisata tuh apa namanya, kita tuh pengen semua elemen yang di desa wisata tuh hidup semuanya. Contohnya kalau misalkan di dusun 1 ada pengembangan UMKM. Ya, gitu teh. Kita Bisa ditarik ke sini, dikembangkan, dikembangkan sama Dibantu Pokdarwis, ya, dibantu. Terus itu mau UMKM, mau kerajinan tangan, mau sejenis apapun. Terus kalau misalkan kita udah jadi wisatanya, kita pasti tampilin di sana. Iya, betul. Gitu. Di show Dan up ya. terus kalau misalkan yang program terakhir dengan goal kita sendiri gitu, yaitu pembikinan wisata. Itu goal yang pertama, yang keduanya pengembangan wisata. Itu untuk programnya Ya. seperti itu. Siap. Wah, udah mantap banget ya. Alhamdulillah teh, yang mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya terrealisasi ya Alhamdulillah, amin, amin. programnya. Nah, di sini untuk kendala nih, untuk kendala pembentukan Pokdarwis ini tuh apa sih kendalanya gitu? Sebenarnya kalau kendala itu tidak ada, karena kan kita tahu kalau misalkan sumber daya manusia itu kan sangat dibutuhkan Iya, ya. betul. Pertama kalau untuk di desa warga setra itu tidak ada kendala sih sebenarnya. Cuman yang memang ketika satu organisasi ini tidak dibiayai secara apa ya, APBD atau APBN itu kan sangat susah kan. Iya, nggak ada Makanya anggaran. kalau di kita itu sifatnya sukarela. Nah, nantinya pun kalau memang ada anggaran atau hasilnya itu baru kita berikan kepada mereka. Misalkan
ke anggota-anggota yang lain. Nah, di tahap awal ini memang masih belum ada karena kita belum ada anggaran untuk pembuatan. Tapi nanti pun kita setelah ada pembangunan pariwisata, terus ada pembentukan, jadi secara fisiknya sudah ada, baru kita ada pengajuan untuk pembiayaan pada anggota. Sebenarnya kalau untuk kendala itu tidak ada, kebanyakan itu kendala lebih kepada perizinan tempat, perizinan dinas, sama perizinan pembangunan pariwisata itu sendiri. Kalaupun memang sampai saat ini kita belum mendapatkan perizinan dari PJT, jadi belum mendapatkan perizinan PJT karena program yang kita buat ini berada di lokasi PJT. PJT ini yang mengelola bedeng ini karena program kita yang awal pembentukan pariwisata itu di lokasinya di bedeng ini. Nah makanya kita lagi mengusahakan supaya perizinannya itu cepat keluar di PJT ini. So, kalau misalkan untuk di tanah-tanah atau lokasi-lokasi milik desa atau milik masyarakat sih insya Allah nggak ada kendala. Cuman kita memang tetap karena punya program A yang lokasinya di sini yang berada di PJT, maka perizinannya itu masih tersendat. Itu sih kalau dari kita belum ada yang benar-benar gitu kendalanya yang benar-benar. Berarti hanya ini ya kendala untuk perizinannya gitu ya. Betul, kendala perizinannya. Sampai hari ini pun Dinas Pariwisata masih menunggu dari kita untuk pengesahan SK Bupati. Kemarin bulan lalu itu kita sudah datang ke Dinas Pariwisata, kita menyampaikan Pokdaris ini, kita ada Pokdaris nih Pak di Desa Wargaseta di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Nah kita itu mau minta SK dari Bapak gitu kan istilahnya. Nah mereka itu dari dinas itu minta kepada kita supaya disiapkan konsepnya, programnya, perizinannya agar nantinya itu tidak ada hambatan-hambatan ketika pariwisata itu mau dibentuk. Kita ambil contoh aja misalkan kayak di Puncak Sempur atau misalkan di Puncak Pinus lah. Itu kan masih terkendala dengan perizinan tempat kan. Nah Dinas Pariwisata itu tidak mau nantinya ketika kita mau membentuk pariwisata masih terkendala dengan perizinan tempat itu. Makanya Dinas Pariwisata masih menunggu dari kita sebagai penggeraknya untuk menyelesaikan di bawahnya gitu, di undergroundnya. Oh jadi prosedurnya itu perizinan dulu PJT baru ke Dinas Pariwisata. Betul, Dinas Pariwisata. Kalau untuk tahap PJT kita sudah sampaikan, sudah kirim surat juga, kita sudah kirim konsep juga, cuman memang karena mereka masih sibuk, belum ada balasan. Kalau untuk Dinas Pariwisata mereka siap membantu kita, kalau kita sudah beres langsung diesakan Bupati. Nah, kira-kira nih bagaimana, apakah ada support atau dukungan dari pemerintah desa, khususnya Desa Wargaseta di sini, apa respon mereka gitu, dukungan seperti apa yang mereka sampaikan? Nah, alhamdulillah sampai hari ini pemerintah desa itu masih mendukung kita. Karena semalam pun sebelum acara ini dilangsungkan, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa. Pak, kita sudah melakukan tahap sosialisasi, tahap perizinan, dan memang perizinan ini masih masih ada kendala. Nah mereka juga ngasih support ke kita untuk bagaimana kalau tempat pariwisatanya itu dipindahkan ke tempat lain. Nah mereka sudah sampai arah sana untuk membantu Pokdaris ini supaya Pokdaris ini lebih hidup lagi, pariwisatanya itu lebih terrealisasi lagi di waktu-waktu yang dekat. Sampai hari ini pun pemerintah desa masih mendukung kita kok. Alhamdulillahnya itu. Responnya positif ya? Responnya sangat positif. Karena ya mereka juga tahu sih karena Pokdaris ini kan belum ada di Kabupaten Karawang. Nah kita yang menjadi salah satu penggeraknya lah di Kabupaten Karawang, makanya mereka mendukung banget gitu. Ya betul. Oke, nah selanjutnya, nah dampak adanya Pokdarwis ini apa sih kira-kira, dan adanya pariwisata desa untuk masyarakat, lingkungan dan pemerintah desa. Nah dampak seperti apa? Dampak untuk masyarakat ya. Paling tidak banyak ya untuk dampaknya, mungkin
yang pertama ya mengurangi pengangguran untuk anak Oh, muda. iya, betul. Jadi kan kalau misalkan kita udah ngebentuk wisata, itu pasti ada lowongan pekerjaan buat membuka lapangan ya, buka pekerjaan. lowongan pekerjaan. Dan terus yang keduanya itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Iya, Ya, yang tadinya misalkan hanya berdagang tuh kan, kalau misalkan wisata kan barometer apa ya, anak muda juga Iya. kan. Terus apa namanya, pengunjung-pengunjung wisata yang ingin menikmati pesona alam lah di sini gitu. Jadi untuk masyarakat pasti bisa membantu, karena apa? Yang pertamanya bisa berjualan berdagang di sini untuk masyarakatnya. Yang tadinya hanya cuman berdagang di keliling aja di desa, cuman kita sekarang bisa membantu juga di apa, di wisata tersebut gitu. Yang tadi UMKM juga ya bisa dipasarkan Iya, gitu. bisa dipasarkan gitu. Dan lebih terkenal juga kan lah Iya, ke betul, masyarakat gitu. Paling hanya itu aja sih untuk dapat Iya, wisata yang membuka gitu ya. pekerjaan dan bisa meningkatkan perekonomian juga ya. Itu ya. Nah, Itu sih, untuk solusinya nih, untuk solusi atau saran dari Pok Darwis untuk pariwisata di Desa Warga Setra. Kira-kira sarannya apa, solusinya apa? Ya, solusinya sih kita lebih kepada sosialisasi ini ya, supaya lebih menjangkau ke masyarakat bawah gitu. Karena kan pemahaman tentang pariwisata gitu kan, pemahaman tentang pentingnya pariwisata itu kan sangat penting gitu. Makanya kita berharap kita mengeluarkan solusi nih. Ini kita mau bikin Pok Darwis, kita mau bikin pariwisata kan, supaya ekonomi masyarakat meningkat, supaya pengangguran diminimalisir gitu kan. Nah, kita membentuk pariwisata, ayo bareng-bareng sama mereka, sama masyarakat, supaya pariwisata ini cepat terrealisasi. Nah, solusi dari kita itu konkret sebenarnya, konkret. Cuman yang jadi masalah itu kan kita terkendala pada satu sosialisasi, sama yang kedua itu anggaran. Nah, untuk membuat satu pariwisata itu kan tidak murah gitu kan, tidak murah. Makanya kita masih terkendala itu. Tapi kalau misalkan kita bareng-bareng kan, karena adanya Pok Darwis ini ya, insya Allah mudah-mudahan pariwisata itu cepat terrealisasi. Karena kita pun satu yang paling diutamakan itu adalah satu masyarakat, yang kedua UMKM di setiap dusun yang ada di Warga Setra. Nah, itu nantinya yang jadi solusi kita lah kan, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat gitu kan. Boleh tambahin? Mangga, mangga. Untuk solusi ya, untuk solusi Pok Darwis ya, untuk kemajuan wisata ya. Iya. Sih kalau misalkan ini masih kalau menurut saya ya, banyak faktor sih yang dalam artian ya. Saya juga anggota Pok Darwis harus banyak koordinasi ya. Karena untuk membentuk wisata itu tidak mudah lah, tidak mudah. Sangat sulit lah dalam artian teh. Semua tuh elemen harus apa namanya ya? berikut apa namanya? bekerja sama dengan Pok Darwis untuk memajukannya wisata tersebut. Apalagi ya mungkin yang harus disarankan ya koordinasi ke tiap elemen lembaga-lembaga ada di Desa Warga Setra, termasuk Karang Taruna, terus BUMDesnya juga gitu. Jadi saya tuh pengen dalam artian gini, untuk Karang Taruna dan BUMDes itu sejalan bareng sama Pok Darwis, gitu ya kompak. Tujuannya bareng dan ingin memajukannya bareng, sepola pikir lah sama kita gitu. Karena kalau misalkan kita jalan sendiri itu pasti susah gitu. Itu sih kalau misalkan solusi dan pendapat dari saya gitu. Berarti nggak lepas dari koordinasi ya, setiap elemen. Karena kan terus. dukungan dari teman-teman Karang Taruna, dari orda-orda daerah situ bisa membantu juga untuk terbentuknya Pok Darwis. Sangat betul. Iya. Nah, harapan Pok Darwis untuk pariwisata dan pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten. Harapan Pok Darwis itu seperti apa, Kak? Ya, kalau harapan ini kita bilang harapannya ini sangat besar ya. Harapan untuk pariwisata, pertama kita sangat berharap pariwisata ini kan bisa dijalankan secara mandiri kan oleh masyarakat. Nah, ketika kita sudah mandiri, secara otomatis kita bisa mengembangkan secara benar dan tidak ada sangkut paut dengan yang lain. Misalkan kita tidak ada tumpang tindih gitu kan, yang A pengen kerja di pariwisata ini atau di tempat ini, yang B tidak bisa gitu kan. Kita tidak mau seperti itu gitu kan. Makanya pariwisata ini bagaimana caranya kita harus mandiri supaya semua elemen masyarakat itu bisa ikut serta dalam pariwisata itu.
untuk pemerintahan desa kita berharap gitu lebih perhatian, misalkan ketika ada dana desa yang memang benar-benar dialokasikan untuk desa, ya kami berharap dialokasikanlah untuk pembangunan pariwisata yang bisa merealisasikan apa yang kita inginkan gitu kan. Berapa persen sedikit membantu gitu ya. Berapa persen untuk pariwisatanya yang bisa kita kelola gitu kan. Jadi nggak berfokus pada satu titik, tapi yang titik yang lainnya tidak diperhatikan juga. Nah untuk Kabupaten Kerawang kita alhamdulillahnya kemarin sudah dibantu gitu kan. Mereka responnya bagus. Cuman yang menjadi permasalahan itu kan satu karena pandemi. Makanya mereka itu tidak bisa mengeluarkan anggaran yang maksimal gitu kan. Mereka cuma bisa bantu kita bisa bantunya untuk bangun ini ya. Untuk bangun ini ya. Jadi enggak secara keseluruhan. Nah, jadi kita berharap ke pemerintah Kabupaten Kerawang itu lebih responsif lah ketika ada aspirasi dari masyarakat atau kelompok wisata yang ingin mengembangkan pariwisata, lebih dimaksimalkan lah, lebih responsif ketika kita mengajukan sesuatu nih yang memang untuk kemaslahatan masyarakat, ya langsung dibantu gitu. Itu sih yang menjadi harapan kita. Tambahan? Udah cukup. Nah, Itu mah cukup. Nah, jadi selain itu kita juga mau mensosialisasikan tentang anggaran. Nah, sebenarnya anggaran Pokdarwis ini ada 3 sumber yang menjadi dasar. Yang pertama itu dari APBN. Nah, APBN ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata. Yang kedua itu dari APBD. APBD ini yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi ataupun Dinas Pariwisata Kabupaten. Nah, yang ketiga ini dari dana CSR. Kita bisa mengambil tiga-tiganya atau misalkan bisa mengambil salah satu dari sumber perdanaan ini. Nah, jadi yang kita mau sosialisasikan ini kepada masyarakat itu adalah yang pertama itu tentang anggaran desa, anggaran pembangunan. Karena takutnya gitu kan orang kan sering berpikir mau bikin pariwisata tapi anggarannya dari mana gitu kan. Apakah dari swadaya masyarakat kan tidak mungkin juga. Nah, kita sosialisasikan itu juga tentang anggaran sumber dana atau sumber pendapatan. Maaf Kak, tadi CSR ya? Ya. CSR itu apa? Tolong dijelaskan. Takut teman-teman nggak tahu. Jadi dana dari CSR ini adalah dana hibah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau PT. Nah, biasanya sih kalau kita ngobrol-ngobrol sama Pokdarwis Mekar Buana itu atau misalkan pegiat pariwisata di sana itu sudah mendapatkan dana CSR dari perusahaan Peruri. Nah, tapi berbentuk donatur atau betul. Tapi berbentuknya itu bukan berbentuk uang. Berbentuk barang. Nah, kita juga sebenarnya bisa mendapatkan hal seperti itu. Makanya kita bukan hanya mengandalkan dana dari pemerintah, tapi mengandalkan juga dari dana CSR itu tadi. Iya, siap. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. bisa. Nah, ini saya mau bertanya nih. Iya. Ada sedikit pertanyaan. Kan ini kan pembentukan Pokdarwis ini apakah sudah lama apa bagaimana nih? Udah sejauh mana nih? Saya pengen tahu anggota Pokdarwis itu yang boleh ikut dalam keanggotaan tuh apa sih syaratnya gitu? Oh iya. Apa aja sih yang boleh ikut? Betul. Gitu. Ya, Pengen tahu nih teman-teman semuanya. Mau jawab? Roni deh, kayak bisa tambahan. Ya, jadi kita sebenarnya nggak ada batas umur atau misalkan batas gender gitu kan. Semuanya boleh ikut. Ya. Cuman kita itu kemarin diperintahkan minimal 15 orang untuk jadi struktural keanggotaan. Nah, untuk mensiasati itu semua, karena kan kita tidak bisa memasukkan semua. Karena sumber daya manusia di warga situ kan banyak, kan? Mau perempuan mau laki itu banyak. Nah, kita cuma diperuntukkan untuk 15 orang. Makanya kita pilih siapa yang bisa, ayo ikut ke Pokdarwis ini. Kita nggak ada batas umur, nggak ada batas gender, semuanya boleh ikut. Nantinya pun kalau kita sudah terbentuk pariwisatanya, yang mau mengelola pariwisata silakan. Mau misalkan mereka punya UMKM mau berdagang di tempat pariwisata yang kita bangun silakan. Nah, sebenarnya nggak ada batasan umurnya gitu ya? Harus sekian atau misalkan harus laki-laki semua, nggak ada. Berarti saya boleh ikut? Kalau sebenarnya silakan aja, cuman bisa.
nanti dikembalikan lagi kalau itu ke desanya. Siap. Jadi penggiat di desanya silakan itu. Oke. Wah, sangat menarik ya ini berbincang-bincang tentang Pokdarwis ini, tentang pariwisata. Berarti di Desa Warga Setra ini yang lebih mencolok nih, wisata apa sih yang mau ditonjolkan gitu? Oh iya. Iya. Mungkin saya jawab ya. Ya, siap. Mungkin ya kalau misalkan kita untuk membangun wisata, kita tuh harus lihat dulu dari potensi ya, Iya, potensi betul. desa kita. Desa kita tuh seperti apa dan alamnya itu seperti apa. Jadi boleh flashback ke belakang. Boleh, siap. Waktu tahun 2018 ya, waktu saya masih dalam anggota Kalangan Taruna Desa Warga Setra, pas saya bagian dari sub lingkungan. iya. Saya tuh udah melihat ada potensi wisata, bener-bener ada potensi wisata ya. Dan saya tuh pengennya tuh dari dulu ingin membentuk wisata dari dulu. Iya. Sekitar 3 tahun belakangan ya mungkin Iya. ya. Itu di sini tepatnya di Bedeng. Karena apa? Saya tuh melihat potensinya udah alamnya alam masih sejuk. Iya, Terus betul. pemandangan gunungnya. Terus Iya. apalagi ya? Mungkin potensi yang ada di Bedeng ya mungkin di airnya juga. Iya, Terus karena itunya emang sih- ya masih bisa mendengar suara-suara air kan Iya. itu benar. Dan saya juga lihat ini tuh belum jadi wisata ya, Iya. tapi Banyak kebanyakan ini. orang sore-sore hari tapi bakal pasti ke sini gitu. Itu tuh belum ada wisata. Kalau misalkan kita dikelola kan pasti bisa Iya, ini juga kan Betul. gitu. Karena kan nilai jualnya itu Nya, view-nya nih gitu View-nya kan. bagus gitu. Yang mahal nih view-nya. Malah view-nya benar. Apalagi kan remaja sekarang tuh senang ya. Betul. Yang view-view Lagi kayak tren gini lah, gitu. Iya, lagi betul. tren lah gitu. View tempat yang paling bagus lah gitu. Iya, Itu sih kalau saya mah. betul. Iya sih. Kita ini lebih luar melihat biasa potensi, Potensi, misalkan kita potensinya untuk di Bedeng ini lebih kepada kuliner ya. Ya, kuliner. Jadi wisata kuliner, makanya kita mau bikin tempat yang memang ada kulinernya, terus ada view yang memang bisa kita jual. Ya, memanjakan lah, Memanjakan memanjakan lah. Memanjakan. Makanya kita lagi berencana semaksimal mungkin pariwisatanya itu dibentuk di Bedeng ini, di Bendungan Bedeng ini. Iya. Sejuk sih ya tempatnya ya. Gitu. Enak buat nongki-nongki gitu. Ya kalau misalkan mudah-mudahan terrealisasi di sini ya alhamdulillah gitu. Cuman kalaupun memang tidak bisa diterrealisasi di sini, kita sudah siapkan plan B-nya. Plan B-nya. Tidak kalah menarik juga, kita sudah banyak studi banding lah gitu ke daerah-daerah mana yang memang cocok buat diterapkan di wilayah kita. Kita juga sudah studi banding ke sana. Iya, oke. Sip. Ya mudah-mudahan ya, Ya, semuanya siap. terrealisasi programnya. Amin, amin, Ya, amin. dan teman-teman dari Pokdarwis juga bisa tetap semangat terus Ya, siap. Ya. perjuangannya gitu, belum Amin. selesai. Mudah-mudahan. Amin. Iya. Itu Neng, saya mau ngasih info ya, bukan info ya, mungkin sekaligus sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat juga Boleh. kan. Ya, silakan. Cuman saya mau ngasih satu aja paling ya. Saya cuma mau ada sih kalau misalkan wisata itu teh ada dua, terbagi dua, itu wisata. Ya. Ada wisata desa Ya. sama desa wisata. Ya. Nah, kalau misalkan wisata desa itu termasuk banyak di sini juga. Termasuk ya Contohnya? perorangan lah, pemilik perorangan lah. Oh, iya, betul, Kalau betul, wisata betul. itu Transportasi. wisata ada yang ada di desa, wisata desa. Kalau misalkan desa wisata itu banyak faktornya teh. Itu bisa kita dilihat, saya juga sih terinspirasi dari mana-mana juga teh. Kalau misalkan desa wisata tuh wisata yang ada di desa yang dimiliki sama masyarakat. Tuh, Berarti itu perorangan. secara kelompok berarti? Ya, Oh, secara kelompok. Jadi yang dimiliki komunitas masyarakat dan pemerintahan desa. Iya, Dan betul. pemanfaatannya bisa langsung dirasakan sama masyarakat. Gitu. Iya, Itu teh. Jadi semua aspek elemen yang ada di masyarakat tuh bisa merasakan gitu. iya. Iya. Dampak dari adanya wisata. Itu yang namakan desa wisata, Desa wisata. gitu teh. Dan itu juga kalau misalkan dari konsepnya gitu untuk desa wisata itu bisa juga si Pokdarwis membuat wisata terus memunculkan potensi setiap dusun gitu teh. Jadi misalkan kayak tadi ya UMKM Iya, dimunculin UMKM, iya, gitu.
Terus yang mana-mana juga dimunculin. Nah, terus kalau misalkan dimunculin, pasti orang pasti penasaran. Ini dari mana nih bahan? Misalkan Iya. ini dari mana? Kita pasti ada namanya tuh wisata untuk ke desa-desa, ke dusun-dusun, Iya, maaf. betul. Yang intinya masih selagi untuk meningkatkan meningkatkan potensi yang ada di desa dan mengembangkan lah supaya naik lah gitu. Iya. Wisatanya itu kalau misalkan desa wisata, jadi semua aspek yang itu ikut dalam itu gitu, mau Ikut serta mau gitu kalangan ya. muda, anak-anak tuh itu ikut semua. Itu sih yang membedakan untuk Iya. desa wisata sama wisata desa. Ke desa. Ternyata beda ya. Beda. Harus dipahami juga. Itu tuh. Ya, terima kasih ya untuk waktunya Siap, buat terima teman-teman kasih. dari Pok Darwis ini Siap, sangat siap nih. bermanfaat buat teman-teman juga. Ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi Amin. Amin, dan amin, programnya amin. terrealisasi. Amin. Amin, Dan amin. ini saya perwakilan dari Karang Taruna juga sebagai moderator. Mudah-mudahan nanti bisa ikut serta membantu Amin. dan mensupport Amin. teman-teman Pok Darwis dari Desa Warga Setra. Siap. Siap. Terima siap, kasih. Ning. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. dan teman-teman bisa mensupportnya. Saya Fitri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.